Your face in the crowd. I never thought that I would see you tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips pressed against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was love, bet that you felt the same. Standing here, I need to let you know, what if I had never let you go? Standing here, I need to let you know that I need you tonight. You should know that I miss you. So we talk about the past for a moment. I forget why we never lasted. With your hand on my knee, every single feeling comes back to me. Your lips pressed against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. That kind of love is not easy to find, babe. I haven't felt that since you went away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Songgon, Bapak Ahmad Suryadi SPD APD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Songgon, serta Ibu Fikri Dwi Haryani selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang akan melaksanakan aksi nyatanya terkait dengan program yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya berupa kesehatan, keimanan, sehingga kita masih bisa hadir di sini, kumpul di sini dalam rangka aksi nyata modul 14 oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu menebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sini saya sebagai Tara akan menyampaikan beberapa susunan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, pemaparan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Dan yang berikutnya adalah doa sekaligus penutup.
marilah sebelum acara kita mulai, marilah sejenak kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita, dengan harapan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ilailah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang berikutnya yaitu sambutan yang akan diberikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SD 2 Sombor kepada Bapak Ahmad Suryadi SPD MPP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu Fitri Dwi Haryani SPD selaku CGP dari SDN 2 Sombor yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN 2 Sombor yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita bersama, sehingga pada pagi ini kita diberikan sehat, sempat dan panjang umur sehingga dapat mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 dari Ibu Fitri selaku CGP. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pagi ini kita sudah berkumpul di sini untuk menerima paparan atau mendengarkan paparan aksi nyata Ibu Fitri Dwi Haryani SPD selaku CGP tentang aksi nyata modul 1.4 menebar pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentunya dengan budaya positif yang akan dijelaskan nanti dan diterapkan oleh Bu Fitri untuk kita semua akan membawa kita ke sesuatu yang lebih baik, utamanya dalam pembelajaran di SDN 2 Sombor, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tolong nanti kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh dan seksama, karena di sini banyak ilmu yang akan kita peroleh dari paparan ini yang nantinya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di dalam praktek pembelajaran di kelas masing-masing, sehingga akan menambah gairah belajar anak-anak, akan bisa merubah perilaku karakter anak-anak untuk anak-anak menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman guru semuanya saja untuk mengikuti acara ini sampai selesai dan dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf Pak Ibu, saya nggak bisa menunggui acara ini karena saya ada tugas lain untuk memantau kegiatan di kecamatan, sehingga pagi ini saya juga harus keliling. Dan sekali lagi kepada Bu Fitri Dwi Haryani saya nggak bisa nunggui, ya. Nanti teman-teman saja semua membantu Bu
disampaikan terima kasih. Masuki acara yang berikutnya, yaitu pemaparan aksi nyata modul 1.4 menebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Songgong oleh guru penggerak Angkatan 9 kepada Bu Fitri Wilayani SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ahmad Suryadi SPD dan Bapak Ibu Guru SDN 2 Songgol yang saya hormati. Dengan saya di sini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Next. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para guru hebat. Mari kita berkolaborasi, saling mendukung, serta belajar bersama untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini, di SD Negeri 2 Songgol. Next, Bapak. Konsep utama modul budaya positif adalah perubahan paradigma. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, motivasi perilaku positif kontrol. Kelima, dan keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan baru, pembelajaran ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Next. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu Guru mungkin udah tahu apa makna disiplin? Kalau belum, kita bahas ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Next. Nih, tugas guru ini tugas kita. Menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan kita ya Pak. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar kita. Next paragraf. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kedua, next, kasih sayang dan rasa terima atau yang disebut love dan bonding. Ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang terakhir, kesenangan atau yang disebut dengan fun. Next.
dasar fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Next. Love atau bonding. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hidup dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Next. Penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Next. Kebebasan atau yang disebut dengan freedom. Kebutuhan untuk bebas, jadi anak-anak mempunyai kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Next. Kesenangan. Anak-anak memiliki kesenangan sendiri-sendiri ya, fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tingkat tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Biasanya anak-anak kalau kita ngajar di kelas sambil bermain sendiri itu namanya kesenangannya. Next. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, maka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ingin kita lakukan adalah, ini sebagai guru, kita dapat melibatkan siswa kegiatan yang memberi peluang, memberi hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan siswa tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Next. Motivasi perilaku manusia. Seperti yang ada di laptop Bapak Ibu guru, mungkin yang ada di laptop bisa lihat, yang enggak ada kita lihat di layar ya. Ini motivasi sebagai kita manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita sebenarnya menghukum siswa itu tidak boleh Bapak Ibu guru. Siswa melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Motivasi intrinsik itu nggak boleh sebenarnya. Terus yang kedua, mendapatkan apresiasional atau imbalan. Kita menyuruh anak-anak biasanya dikasih imbalan ya, nggak boleh. Siswa melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Aku dapat nilai yang bagus, nanti biar dikasih hadiah sama Bapak Ibu guru. Nggak boleh. Kalau menghargai nilai kebajikan diri sendiri, siswa melakukan disiplin diri karena sadar karena nilai kebajikan dirinya. Atau motivasi intrinsik, ini motivasi dari diri anak-anak sendiri, yang dari anak-anak. Berarti anak-anak udah terbuka hatinya. Kalau hukum ini 5 posisi kontrol kita ya. Disiplin positif, membuat rasa bersalah. Kita sebenarnya kalau anak-anak kita salah ya kita tegur, tapi nggak boleh menghukum. Menghukum. Yang ketiga, teman. Kita sebagai guru kita harus bisa saling bisa bercerita dengan anak-anak, pemantauan terhadap anak-anak. Seperti waktu kita istirahat, kita tidak boleh di dalam kantor aja ya, kita harus memantau anak-anak di luar, nanti barangkali ada yang bertengkar. Nah, terakhir manajer. Next. Menghukum. Ciri-ciri nada
agresif kepada kita. Biasanya jadi sesudah duduk kembali, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil milik ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu termasuk perbuatan yang kita nggak boleh pada anak-anak untuk menghukum. Biasanya anak-anak terus beda. Next, membuat rasa bersalah. Cirinya nada suara mengemas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Kita kalau memanggil anak yang memang bersalah, cirinya harus kayak gitu. Suaranya harus meremas. Hasilnya murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Biasa salah atau kecewa. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menanam perasaan murid itu sangat sensitif. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid guru bisa menemukan walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Next. Teman, kita sebagai guru biasanya anak-anak sering dekat kepada kita, ada yang menjauh. Kita harus menganggap anak-anak sebagai teman kita ya. Cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi terganggu pada guru tersebut bila ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah ibu guru tersebut. Biasanya kalau kita akrab sama anak-anak, biasanya disuruh guru A, dia tidak mau, terus disuruh guru B, dia mau, soalnya akrabnya sama guru B. Dan beliau tentu berlakunya yang sama dengan guru atau orang lain. Next. Pemantau. Kita sebagai guru harus memantau seperti anak-anak waktu istirahat. Hasilnya nada, ciri-cirinya nih. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah. Suatu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berkelebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Apalagi guru kelas 1 dan kelas 2. Muridnya tidak bisa ditinggal ke kantor, nanti takut bertengkar. Next. Manajer. Kita sebagai guru juga sebagai manajer. Cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kita mendekat kepada murid. Hasilnya fokus, ada apa murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adalah suatu masalah dengan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsepnya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Kalau di SMP dan di SMA
BK. Kalau di SD enggak, kita bimbing sendiri ya Bapak Ibu guru anak-anak. Next. Jalan menuju budaya positif ini program saya ini Bapak Guru. 1.4 budaya positif. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu apa itu restitusi? Ya, sudah ada di situ. Kita baca bersama-sama ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum anak-anak, menghakimi anak-anak. Biasanya kita langsung menghakimi anak-anak. Sekarang tidak boleh ya Bapak Ibu guru. Next, identitas gagal hukuman dan identitas kesuksesan disiplin konsekuensi restitusinya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid dan anak jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, misalnya murid tidak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif atau agresif meningkat, menguatkan. Next. 9 ciri-ciri restitusi. Kita ada 9 ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu guru sudah tahu, kalau belum kita kupas di sini. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan atau paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada sosial. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Konsep keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu dengan keyakinan kelas? Ya, Bapak Rendra bisa diperjelas untuk keyakinan kelas? Mungkin Bapak Rendra bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Saya mungkin keyakinan kelas itu hampir sama menurut persepsi saya. Mungkin hampir sama dengan peraturan kelas. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Misalkan ada kelas. Oke, karena kita belum tahu selama ini yang ada bukan, saya baru kenal keyakinan kelas, namun selama ini yang kita dengar dan kita melaksanakan di sekolah adalah adanya peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Kemungkinan ini sama, kemungkinan, tapi moga Bu Putri mungkin bisa pengalaman dari program guru bergerak dijelaskan kepada kami perbedaannya. Terima kasih Bapak Rendra. Keyakinan dan peraturan kelas itu sebenarnya hampir sama, namun tidak. Kalau peraturan kita menuntut kepada siswa. Kalau keyakinan kita menyadarkan diri kepada siswa. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nih, kita tidak boleh menuntut sebagai guru, harus menuntun. Itu kalau guru penggerak, program guru penggerak, nggak boleh menuntut. Kamu harus gini, nggak boleh. Kita harus menuntun anak. Ya, ini keyakinan peraturan
dan keyakinan. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu guru? Karena biar selamat. Terus kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini zamannya COVID, corona ya, kita harus cuci tangan, menggunakan masker. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, agar kita bisa paham, nggak kaset. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Peraturan. Nih, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dulu kita mungkin zamannya kita adanya peraturan. Kalau sekarang kita kalau udah mengikuti guru penggerak harus merupakan keyakinan kelas. Nomor pertama, peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Biasanya harus kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas adalah, kalau keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawabnya. Tanggung jawab. Ayo anak-anak, kita punya rasa tanggung jawab. Bukunya dikembalikan ke tempatnya masing-masing. 2. Dilarang mengganggu orang lain. Biasanya kita dilarang mengganggu kelas 5 karena sedang ujian. Sebenarnya kalau keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Kalau kita bisa menghormati orang lain, pasti diri kita dihormati juga. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Kalau peraturan, dilarang menggunakan narkoba, karena keyakinan kelas adalah kesehatan. Peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, peraturannya. Keyakinan kelas adalah untuk menjaga kesehatan kita dan keselamatan. Ya, Bapak Lila, mungkin ada yang bisa disampaikan? Oke, terima kasih. Kami mulai ada gambaran terkait dengan keyakinan kelas dari apa yang telah Bu Fitri jelaskan kepada kami tentang pemahaman konsep. Mungkin menurut saya, apa yang dapat saya ambil perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas itu terletak pada dasarnya. Kalau menurut saya, yang saya tangkap dari penjelasan Bu Fitri, peraturan itu merupakan motivasi, yang mana motivasi untuk memperbaiki diri di melalui dari luar tubuh kita atau ekstrinsik dari luar. Kalau keyakinan kelas, menurut yang saya tangkap adalah motivasi diri untuk memperbaiki diri dari dalam diri kita sendiri, yaitu muncul dari dalam diri kita sendiri karena adanya motivasi intrinsik. Jadi sekali lagi, untuk peraturan itu mungkin dari ekstrinsiknya, dari luar karena peraturan yang membuat orang lain. Kalau keyakinan kelas dari diri sendiri. Mungkin seperti itu mungkin. Terus Bapak Lenda, kalau peraturan dari orang lain, misalnya di pengajian, di sekolah, kalau keyakinan dari diri kita sendiri, kita nggak boleh datang sebelum anak-anak terkondisi bahasanya. Datang duluan, kita harus datang dulu sebelum anak-anak datang. Biasanya itu merupakan keyakinan kelas. Next, konsep segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi. Besok kalau program guru penggerak udah tahu. Ini adalah segitiga restitusi. Kamu mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu segitiga restitusi itu apa? Ya. Nih, segitiga restitusi adalah dari bawah. Nih
identitas, memvalidasi yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau segitiga restitusi biasanya menjabarkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kepada anak-anak yang salah. Kamu tentu punya melestarikan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Biasanya ada yang menyalahkan diri sendiri tidak Bapak Ibu kepada anak-anak? Kita tanya gimana permasalahannya, harusnya kayak gitu. Kalau menurut segitiga restitusi. Next, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basis next. Apakah itu power, freedom, love, dan bonding, atau fun, atau survival? Tadi udah dibahas ya di depan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Makanya Bapak Ibu guru kepada anak-anak atau peserta didik tidak boleh langsung menghukum. Kita harus tahu permasalahannya anak-anak, bisa terlambat kenapa, nggak mengerjakan PR kenapa, nggak boleh langsung dihukum ya. Nggak boleh. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Biasanya ditanya. Tes validasi kebutuhan. Next. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraktif dengan orang lain. Guru berkata, apa yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Biasanya kalau kita menanya anak-anak untuk kesalahannya, kita harus menanyakan keyakinannya. Kamu jadi anak seperti apa? Kamu mau menjadi seperti yang dulu? Anak yang seperti nakal, nggak mau menjadi orang yang sukses? Gitu. Kita nggak boleh langsung menghukum ya. Next. Ada 9 ciri restitusi. Ini ada 9-nya ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, jadi Bapak Guru. Jadi belajar dari kesalahan yang kita alami. 2, memperbaiki hubungan. Kita harus bisa memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi.
Siapa yang bisa? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai Bapak Ibu guru biasanya ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu Bapak Yuda atau Bapak Heri? Ya, posisi kontrolnya ini Pak. Bu Putri, Bu Yuni mungkin ada yang tahu. Pak Rendra mungkin? Saya kecewa sekali pertanyaannya itu dengan kamu berarti tadi ada apa ya? Kayak bersalah Bu, rasa bersalah kayaknya. Kayaknya rasa bersalah. Posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya. Iya. Ya, kita biasanya anak-anak saya merasa kecewa ya, membuat rasa bersalah. Kedua, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, siapa yang mungkin ada yang tahu? Bapak Ibu guru, Bapak Yuda? Ya, mungkin ada yang tahu. Ya, Ibu. Ya. Di sini pernyataannya misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ya seperti memberikan hukuman kepada anak. Berikan hukuman. Kalau dia pernah bisa mengerjakan soal selalu salah, tidak selalu benar, seperti itu misalnya. Terima kasih Bapak Yuda. Memberi hukuman, penghukum, ya penghukum. Ketiga, ayolah melakukan demi Bapak Ibu guru. Keempat, mungkin Bapak Ferry. Ketiga, ayo lakukan demi Bapak Ibu guru. Ayo lakukan demi Ibu dan Bapak guru. Mungkin posisinya gimana ya Pak? Posisinya ada yang tahu? Mungkin Bu Yuni, posisi teman, Bu Putri mungkin ya. Ayolah lakukan demi Ibu Bapak Ibu guru. Kita berarti posisinya sebagai apa itu? Biasanya sebagai teman kayaknya. Teman ya? Teman. Ya, teman. Sebagai teman. Berikutnya ya. Apakah kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisinya sebagai apa ya Bu Yuni? Sebagai apa ya? Pemantau. Sebagai pemantau katanya Bu Yuni. Sebagai betul jawabannya sebagai pemantau. Kalau kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo Bu Putri biasanya tahu nih Bu Putri. Oh ya, manajer. Ya, pintar. Udah dijelaskan sih kepintaran itu sih. Ternyata guru-guru udah pintar semua di sini. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang terakhir. Posisinya gimana ya? Oh, penghukum. Katanya Pak Rendra penghukum. Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu guru, udah hebat semua ternyata. Lanjut. Di manakah posisi Anda? Kita tidak selalu hadir untuk murid kita. Biasanya kita tidak bisa hadir ya, seperti ada acara rapat, ada apa. Sehingga bagaimana menyiapkan mereka untuk mandiri dengan motivasi intrinsik. Gimana ya? Posisinya Anda kalau sedang ada halangan disuruh Bapak Kepala Sekolah rapat. Terus untuk mendidik anak-anak untuk belajar mandiri dengan motivasi intrinsik kayak gitu. Next. Mungkin Bapak Rendra ada tambahan yang bisa disampaikan? Terima kasih untuk kesekian kalinya. Mungkin saya agak kritis ini. Banyak sekali masukan atau informasi baru dari program guru bergerak yang telah dilakukan atau dilaksanakan atau dijalani oleh Ibu Fitri. Bahwasanya kita mengenal di posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol, baik penghukum, pemantau, pembuat bersama, itu posisi kontrol, kemudian manajer, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian apa lagi
institusi ya. Nah, dari semua ini kalau di posisi kontrol, kalau yang saya tangkap dari tadi, alangkah baiknya kita sebagai seorang guru itu hendaknya sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan hanya seorang pendukung hukum. Memang selama ini, terutama saya selaku guru PJOK di sekolah, saya merasa bersalah. Kenapa? Identik guru olahraga, guru PJOK itu suaranya keras, semua orangnya keras atau keras atau suka marah. Dengan adanya penjelasan dan pemaparan dari Bu Fitri, saya mulai merasa bersalah dalam diri saya, bahwasanya dalam pembelajaran itu kita tidak harus keras, tidak harus ngamuk-ngamuk atau marah-marah sebagai penghukum, namun dari posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi kita harus sebagai manajer yang bisa menempatkan diri sebagai manajer untuk menentukan menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian tadi keyakinan kelas dengan peraturan berbeda saya sudah memahami, alhamdulillah. Kemudian segitiga restitusi, langkah-langkahnya dari pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yang ketiga menanyakan ya apa tujuannya. Jadi kesimpulannya sangat menarik, Ibu Fitri, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua di lembaga SD 2 Songgon, terutama Bu Fitri, bisa memberikan motivasi, suntikan kepada kita agar kita lebih baik dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik dan tidak hanya pengajar. Karena mendidik dan mengajar, menurut yang saya dapat di perkuliahan, kalau mendidik itu, mengajar itu merupakan salah satu cara untuk mendidik anak. Tapi kalau mendidik, kita bisa mengajar, selain mengajar juga memberikan pengetahuan sosial, kemudian kesopanan dan semuanya. Jadi pendidik lebih luas daripada mengajar. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak hanya sebagai seorang pengajar saja, tapi kita bisa menempatkan diri sebagai pendidik, yaitu yang sesuai dengan katanya Bu Fitri tadi, sebagai seorang penuntut, bukan menuntut. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Rendra untuk kesimpulannya. Kesimpulannya kita adalah kita sebagai guru sebenarnya tidak boleh langsung menuntut. Kamu harus jadi kayak gini, tidak boleh. Kita harus menuntut katanya Ki Hajar Dewantara. Kalau di dalam program guru bergerak ada menuntun dan menuntut. Ya, sudah, next. Semuanya Bapak, Ibu, salam sehat dan bahagia selalu, bergerak dan menggerakkan. Itu program dari guru bergerak dan menggerakkan. Wabillahi, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru udah menyita waktunya. Saya mohon maaf ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pemaparan dari Bu Fitri selaku CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di lembaga kita. Sekali lagi demikianlah pemaparannya oleh Bu Fitri. Kemudian memasuki acara yang terakhir, yaitu doa sekaligus penutup, karena Bapak Kepala Sekolah tidak ada. Mungkin Pak Yuda dipersilakan untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi semua yang dipaparkan oleh Ibu Fitri sebagai guru calon penggerak bisa motivasi kita agar menjadi guru yang lebih baik. Marilah kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu biha bijahil afal Alhamdulillah nabi sayyidina hajat wa qurbanina berseluruh minna min khairati wal hayati wa ba'atal mat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah acara pemaparan dan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Bu Fitri Wilayani dari SD Negeri Dosombor. Sekali lagi acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi diri kita sendiri dan untuk kemajuan anak-anak didik kita. Demikian kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Bila kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.